Siti Studd mendapatkan kesempatan untuk melayani dalam sebuah kebaktian di Birmingham. Di sana orang mendengar bahwa ia tidak lama lagi akan pergi ke Afrika. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui situasi dia yang sebenarnya yang sedang dihadapi oleh Studd. Ia menulis, "Saya berdiri di panggung dan belum tahu apa yang akan saya sampaikan. Selama pemimpin membuka kebaktian, Tuhan bertanya kepada saya, 'Mengapa engkau tidak pergi?' Aku menjawab, 'Uangnya di mana?' Tuhan kembali menjawab, 'Apakah kamu tidak bisa yakin dan percaya dengan saya? Seperti matahari keluar dari awan, pasti aku bisa. Mengapa masih ada kesulitan?' Ketika pemimpin acara selesai membuka acara, saya berdiri seperti panitia tidak pernah menarik janjinya. Hari berikutnya, saya pergi ke Liverpool untuk memimpin kebaktian misi selama 1 minggu untuk misi Linacre. Dan itu menjadi satu waktu yang sangat memberkati saya. Pada waktu saya mau berangkat pada hari Senin, seorang yang tidak saya kenal memberikan 10 pound kepada saya. Saya sungguh bersukacita dan berangkat ke London dengan kereta kuda dan berhenti di agen travel. Di sana saya membayar 10 pound dan minta karcis ke Port-Said. Sesudah itu, saya mengirim telegram ke panitia saya dan menyampaikan apa yang sudah saya buat. Pasti apa yang sudah saya bayar tidak cukup sama sekali untuk satu perjalanan seperti ini. Tetapi Tuhan memberi semuanya kemudian dengan caranya yang indah. Pada tanggal 15 Desember 1910, Studd berangkat tanpa ada satu perjanjian dan dukungan dari sponsor apapun. Selama 2 tahun, ia menyiapkan semuanya. Walaupun keluarganya sudah menerima hal ini, tetapi tetap ada satu perasaan tidak enak di hati istrinya tentang kesehatannya yang kurang baik. Istrinya tidak bisa mengerti mengapa suaminya dalam umur ini dengan kesehatan seperti ini mau melakukan satu perjalanan seperti ini. Akhirnya panitia kompak untuk tidak setuju. Hal ini tidak masuk akal, tetapi Studd tahu dengan pasti ia dipanggil Tuhan untuk pergi ke Afrika. Ia menulis kepada temannya, "Saya berkobar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya merasa seperti Yesus katakan, 'Pergilah dan ambil sebagian dari tanah yang diinjakkan kakimu. Aku sudah memberikan itu sebagai milikmu.'" Dan Studd berkata, "Untunglah aku memiliki kaki yang besar." Studd juga menulis surat-surat yang sungguh berkesan kepada istrinya untuk menguatkan dan menghiburnya. Di ambang pintu dari satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa besar yang dikerjakan sepanjang kehidupan kami, dokter mengatakan, "Engkau terlalu lemah. Sepertinya engkau tidak akan bertahan." Secara manusiawi, saya merasa mereka benar. Tetapi Yesus memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya kuat dan sehat. Dan ia memiliki satu pekerjaan besar untuk engkau juga. Engkau hanya memerlukan hubungan yang erat dengan Yesus. Apakah engkau tidak mau meminta pertolongan kepadanya dan menyerahkan diri secara total seutuhnya kepada Dia? Demikian Studd menguatkan istrinya dalam suratnya. Tidak ada jalan lain selain hidup oleh iman kepada Yesus. Sudah lama para dokter menakut-nakuti saya tentang kesehatan saya. Andai kata saya mendengar mereka dan memberi telinga kepada perkataan mereka, maka saya tidak mungkin akan berangkat ke Afrika. Tetapi Tuhan kita hidup. Karena itu, saya tetap maju dan percaya terus kepada Tuhan. Pekerjaan besar ada di depan kita. Mari kita bergandengan tangan dan maju dalam perang salib ini. Kalau kita lemah, justru kita kuat. Engkau menjadi tangan kanan saya seperti api yang menyala. Engkau akan menjadi tenaga pendorong yang mendorong saya kepada hal yang lebih besar. Kita akan berjuang selama kita hidup. Akhirnya Tuhan akan memberi mahkota kemuliaan kepada kita. Engkau yang akan memakainya, bukan saya. Tuhan memberkati engkau, kekasih saya satu-satunya. Saya mengasihi engkau sekarang ini lebih daripada dahulu pada masa muda saya. Surat ini sangat menolong Priscilla untuk berjuang di belakang suaminya. Walaupun ini memakan waktu yang cukup lama sampai ia bersedia, tetapi akhirnya ia melakukan semua dengan sukacita. Justru badan misi yang didirikan oleh Studd, Heart of Africa Mission, yang saat ini dikenal dengan nama WEC International,
berhasil juga oleh karena adanya peranan dari Priscilla. Sekarang lebih dari 1.840 misionaris dari 50 bangsa dan 72 negara melayani bersama WEC Internasional.